Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yang kami hormati dan para wakil dekan 1, wakil dekan 2 dan 3, para ketua prodi khususnya ke program studi ilmu keperawatan dan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa yang sudah menyelenggarakan acara PBAK pada hari ini, dan juga selamat datang seluruh mahasiswa baru di program studi ilmu keperawatan. Saya Eis Amalia. Saya memang bukan berada di program studi ilmu keperawatan, tapi saya guru besar di bidang ekonomi Islam. Saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Senang sekali bertemu dengan Anda semua, dan karena Anda semua adalah calon-calon perawat yang Islami. Yang pertama tentu saja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang menarik dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Pertama, UIN memiliki visi yang paling utama adalah keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Di sini Anda belajar keilmuan, yaitu Anda masuk kepada program studi favorit Anda, ilmu keperawatan sesuai dengan impian dan harapan Anda. Yang kedua adalah keislaman. Bagaimana Anda belajar tentang studi Islam, bagaimana Anda akan belajar di UIN wawasan Islam, Anda belajar Al-Quran, Anda belajar hadis, dan Anda belajar wawasan Islam yang komprehensif. Disinilah tempatnya. Bagaimana nanti Anda bisa memadukan antara ilmu keperawatan dengan ilmu keislaman. Bagaimana nanti Anda mampu menjadi sosok perawat yang Islami, yang tentu berbeda dong dari perawat yang lulusan UI, perawat lulusan UGM, atau perawat dari lulusan perguruan tinggi umum. Tapi Anda yang lulusan dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah menjadi seorang pribadi perawat yang luar biasa, yang memiliki profesionalitas, juga memiliki integritas, dan tentu Anda bermoral dan berakhlak Islami. Nanti pada saat Anda jadi perawat, tentu Anda bisa menyuntiknya dengan basmalah. Anda bisa dekati pasien Anda bukan hanya dari ilmu keperawatan, bukan hanya Anda memberikan obat, tapi bagaimana Anda dekati mereka dengan hatinya untuk dekat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah. Anda bimbing orang yang akan mendekati sakaratul maut dengan cara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang sakit Anda minta baca sholawat. Luar biasa kalau Anda nanti di UIN, Anda akan menjadi sosok pribadi nurse keperawatan yang berkarakteristik Islami dan memiliki wawasan Islami. Dan Anda hidup dalam keindonesiaan, Anda memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Anda cinta Indonesia. Indonesia bukan berarti kita dengan adanya nilai-nilai Islam harus menjadikan Indonesia menjadi negara yang syariah atau menjadikan Indonesia menjadi negara Islam. Tidak. Indonesia sudah common platform, sudah kesepakatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan 4 pilar NKRI itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Anda hidup di Indonesia, kita warga Indonesia, kita berkebangsaan Indonesia, kita cinta Indonesia. Jadi apapun profesi kita nanti, kita berada dalam satu perspektif wawasan Islam, kita berada dalam profesionalitas profesi kita, Anda perawat, dan kita hidup dalam keindonesiaan. Sehingga kita menjunjung tinggi karakteristik dan budaya Indonesia. Kata Imam Al-Basri ada 3 hari. Hari ini, hari kemarin, dan hari depan. Hari yang lalu kita nggak bisa balik. Dan kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Mungkin kita dulu pernah punya salah, pernah punya dosa, atau kita dulu malas-malas, tidak sungguh-sungguh, padahal saya ingin menjadi sesuatu tapi ternyata tidak tercapai karena kita tidak sungguh-sungguh, dan kita menyesal kemudian. Nah, kemudian kita juga ada hari ke depan, hari esok. Kita nggak pernah tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih sehat. Kita akan menjemput hari esok kita dengan kondisi kita sekarang, dan yang kita miliki adalah hari ini, dan isilah hari ini dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi, yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik dalam bermanfaat, kebermanfaatannya untuk orang lain. Jadi, siapkan diri Anda untuk Anda bisa melakukan yang terbaik. Bisa melakukan yang terbaik bukan hanya untuk diri Anda, tetapi buat orang lain, buat masyarakat, buat umat, buat bangsa. Dan ingat, Anda sekarang udah hidup di era yang berbeda dengan saya. Anda dengan saya. Saya dulu di generasi X.
kemarin generasi setelah X adalah generasi milenial. Dan di judul tema ini milenial, padahal Anda udah lebih dari milenial. Anda semua saat ini berada di era generasi Gen Z. Nah, apa ciri dan karakteristiknya? Nggak jauh berbeda dengan ciri milenial. Anda satu, pertama Anda terbuka dengan berbagai informasi. Karena saat ini bukan hanya dengan akses komputer, tapi saat ini sudah dunia memasuki yang disebut sebagai era revolusi industri 4. Udah memasuki era di mana teknologi informasi menjadi salah satu, menjadi hal yang luar biasa, menggantikan profesi-profesi yang bukan hanya dulu dikerjakan oleh manusia, sekarang sudah dikerjakan oleh mesin-mesin cerdas. Sehingga apapun profesinya saat ini, kalau Anda tidak mampu memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi, Anda tidak akan bisa beradaptasi. Yang kedua, Anda cepat sekali perubahan di hadapan Anda. Perubahan ini begitu cepat yang kita sebut sekarang era disrupsi. Nah, orang yang akan sukses bukan hanya orang yang pintar, bukan hanya yang IPK-nya tinggi, cum laude 3,7, 3,6, Anda menjadi cum laude. Bukan cuma itu, tetapi era saat ini menuntut orang yang mampu menghadapi perubahan. Leader saat ini adalah leader yang mampu menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan itu. Jadi Anda harus mengikuti perubahan ini semua. Dan bukan lagi hanya revolusi industri 4, Anda sudah memasuki yang namanya society 5, community artificial intelligence, community big data, komunitas masyarakat yang sudah berbasis dengan teknologi informasi. Dan di sini mau tidak mau Anda beradaptasi, apalagi saat ini kita dihadapkan pada coronavirus COVID-19. Mau tidak mau sekarang kita belajar dari rumah, belajar jarak jauh, kita belanja secara online, semua aktivitas kita tiap hari kita mengisi seminar, mengisi ceramah, mengisi kegiatan dengan cara online. Anda pun tentu belajar online. Nah, COVID-19 sudah memaksa semua orang, ibu-ibu yang 50 tahun, yang 60 tahun sekalipun saat ini udah terbiasa menggunakan handphone bukan cuma untuk terima SMS, menggunakan handphone bukan cuma untuk terima telepon, tapi bagaimana menggunakan media platform, berbagai platform YouTube, Instagram, kemudian Google Classroom, kemudian dengan media-media yang lain, platform yang lain, aplikasi yang lain, bisa melakukan untuk pengumpulan dana melalui lewat sosial media, berbisnis lewat sosial media, belajar lewat sosial media. Anda berada pada era itu. Anda berada pada suatu era di mana perubahan itu sangat cepat. Dan Anda harus menyiapkan diri Anda untuk memiliki skill tambahan. Bukan hanya pengetahuan, tapi Anda harus memiliki yang disebut sebagai soft skill. Apa antara lain? Satu, Anda harus mampu berkomunikasi dengan baik. Bukan hanya komunikasi antar personal, tapi interpersonal dan berkomunikasi dengan berbagai komunitas. Dua, Anda harus memiliki kreatif. Ide-ide kreatif sangat dibutuhkan. Nah itu tadi, untuk mampu beradaptasi, Anda harus punya skill. Bagaimana kreatif, dan juga Anda harus menjadi pribadi yang kritis. Critical thinking itu perlu Anda miliki. Artinya apa kritis? Kritis Anda sangat peduli dan aware terhadap situasi dan kondisi yang ada di hadapan Anda. Langsung Anda melakukan kritisasi dan Anda tahu bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana cara mengambil solusi. Nah ini kemampuan kemudian berkomunikasi dan memecahkan masalah. Problem solving. Nah, kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk problem solving ini juga salah satu skill yang harus Anda miliki. Anda juga harus mampu mandiri, yaitu Anda bagaimana mampu menjadi diri Anda sendiri. Berwirausaha, wirausaha tidak pengertiannya harus selalu dagang, tapi Anda membangun kemandirian diri Anda ini menjadi sangat penting. Anda menjadi diri sendiri, tidak terpengaruh kawan, Anda fokus kepada apa yang menjadi cita-cita Anda. Nah, itu yang harus Anda tanamkan. Sekarang bagaimana strateginya Anda untuk bisa nanti lulus tepat waktu? Satu adalah Anda harus smart. Kuncinya adalah smart. Satu adalah S. S itu adalah apa? Ya, jadi saya singkat dengan smart. S adalah smart. Artinya smart itu Anda harus cerdas. Anda harus terbuka. Menjadi pribadi saat ini nggak bisa hidup sendirian. Nah, kemampuan membangun teamwork, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, kemampuan berbicara dengan orang lain. Anda bisa memecahkan solusi bersama orang lain. Jadi Anda harus smart. Untuk bisa smart, Anda harus punya knowledge.
Dari mana Anda dapatkan knowledge, pengetahuan? Dari informasi, dari berita, dari media massa, media elektronik, TV, YouTube, dan seterusnya. Anda bisa mendapatkan banyak informasi. Jangan kurang pergaulan. Atau Anda hanya jadi katak dalam tempurung, tapi Anda melihat orang lain. Lihatlah orang-orang yang sukses. Jangan Anda iri kepada orang yang cuma kayaknya, cantiknya, tapi irilah kepada orang-orang yang sukses, irilah kepada orang-orang yang pintar. Jadi S yang pertama adalah smart. Yang kedua adalah M. M-nya apa? Management. Anda harus mampu menggunakan terutama time management. Bagaimana mengatur diri Anda. Mungkin sekarang Anda masih di rumah, nanti kalau Anda sudah tidak COVID lagi, Anda ngekos. Bagaimana Anda mengatur waktu untuk ibadah, untuk sholat, mengatur waktu untuk kepentingan Anda sendiri, makan, minum, mencuci baju, dan seterusnya, membuat PR-PR, tugas-tugas, makalah. Juga Anda perlu punya waktu untuk berkomunikasi pada orang tua, bergaul dengan kawan. Di sini penting sekali untuk bagaimana Anda memanage diri Anda, bukan hanya waktu, tapi Anda perlu melakukan yang namanya planning, membuat perencanaan, tiap hari bikin perencanaan, tiap minggu, ya, harian, mingguan, bulanan, bahkan Anda harus punya berpikir, 8 semester saya harus tamat menjadi perawat. Anda buat itu target 8 semester tepat waktu, itu baru disebut Anda tepat waktu. Anda buat planning. Setelah Anda punya planning perencanaan, Anda mampu mengorganizing. Bagaimana organizing? Bagaimana mengatur? Itu butuh organize, menata hidup Anda, menata perencanaan dan seterusnya. Kemudian planning, organizing, kemudian actuating. Jangan cuma mengorganize, tapi bagaimana Anda melaksanakannya. Gitu. Kemudian Anda kontrol, Anda catat dari catatan Anda yang lalu apa nih? Anda evaluasi diri sendiri. Apa nih yang dulu? Kenapa dulu nggak tercapai? Ada apa masalahnya? Anda cari solusinya, ya. Dan kemudian Anda mampu mengontrol diri sendiri, self control, gitu ya. Jadi kemudian actuating, smart ya, S, M, A. A-nya adalah apa? Anda bergaul, beraktualisasi. Jangan sendirian. Dengan beraktualisasi, dengan berkawan, hidup Anda akan menjadi cerah. Ya, jadi enggak semua masalah Anda tumpuk sendirian, tapi dengan berkawan Anda bisa sharing, dengan berkawan Anda bisa belajar, gitu. Kemudian R. R adalah realistik. Anda nggak usah mengukur Anda dengan orang lain. Mungkin orang lain anak orang kaya, dapat kiriman dari orang tuanya besar. Anda mungkin dapat kirimannya lebih kecil dari kawan Anda. Makanya Anda kemudian harus realistis. Anda harus bikin prioritas. Mana yang harus Anda beli, mana yang harus ada belakangan, mana belanja-belanja yang harus Anda prioritaskan. Anda harus realistis. Jangan Anda punya target 10 kalau Anda tidak mampu. Berkaca kepada kemampuan Anda, kepada kondisi internal Anda yang berbeda dengan kondisi orang lain, ya. Gitu. Jadi R adalah Anda harus berpikir realistis, dan T adalah time. Adalah bagaimana Anda mengatur waktu dan Anda membuat target-target waktu tadi. Jadi kalau M tadi adalah bukan hanya manajemen waktu, tapi M tadi adalah manajemen diri Anda secara keseluruhan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, controlling, dan sampai aktualisasinya. Tapi kalau di T yang terakhir dengan smart tadi, ini adalah time management. Bagaimana Anda mengatur waktu Anda, mengatur diri Anda dengan cara yang sangat baik. Kalau Anda mengikuti ini semua, insya Allah nanti Anda akan mampu menjadi seorang mahasiswa yang cerdas, seorang mahasiswa yang mampu mengatur waktu, sehingga Anda mampu mencapai cita-cita Anda dengan sangat baik. Karena cita-cita Anda sangat mulia. Anda memilih ke UIN ini nggak ada Anda sudah berada pada posisi pilihan yang tepat Anda masuk UIN. Karena UIN akan memberikan kepada Anda untuk menjadi seorang profesional yang islami, sekaligus berkarakter dan berwawasan keindonesiaan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung ke UIN, selamat untuk Anda semua, dan harapan saya Anda semua sukses di masa depan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.